Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcaster dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di Komedo Project. Kali ini kita akan membahas isu tentang kesehatan yang sedang lagi tren dibahas di publik, yaitu tentang stunting, terutama peran orang tua dalam pencegahan stunting di Kota Ternate. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggali berbagai informasi tentang stunting bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Tati Sumiati, SKM MKes. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya, sedikit mohon izin Bu berkenan untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman lebih kenal dekat lagi nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Alma. Hai Sobat Podcast Project Komedo ya? Atau Komedo Project? Komedo Project. Oh, Komedo Project. Iya. Nama saya Tati Sumiati. Saya dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya apalagi ya? Apa ya? Oke, saya punya dua anak. Okay. Saya punya dua anak laki-laki. Saya paling cantik di keluarga. Masya Allah. Saya baru menyelesaikan pendidikan program doktor di Universitas Indonesia dengan disertasi saya fokusnya terkait kehamilan remaja dan perawatan pengasuhan. Tentu ini ada kaitan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kira-kira apa lagi? Cukup? Oke, cukup. Oke, baik Bu. Jadi menurut data yang kami dapat bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu mencapai 27,7%, dan di Ternate sendiri itu sekitar 17% lah. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa itu stunting dan mengapa itu penting untuk diperhatikan dalam pertumbuhan anak? Oke. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dan juga infeksi yang berulang. Kenapa ini sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak? Karena ini akan berpengaruh terhadap generasi yang akan datang gitu ya. Jadi ini akan berpengaruh terkait dengan perkembangan otak, kecerdasan, dan juga pada akhirnya akan mengakibatkan ekonomi generasi yang akan datang tidak tercapai. Nah, ini juga yang sangat penting diperlukan untuk diperhatikan oleh semua pihak. Jadi stunting ini berdampak pada sumber daya manusia yang akan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Oke, baik. Jadi stunting di Indonesia sendiri itu mencapai 27,7%. Ini adalah prevalensi yang cukup tinggi. Dan sebenarnya apa sih penyebab stunting itu terjadi di Indonesia? Seperti itu. Penyebab stunting itu ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Secara langsung ini kaitan dengan asupan, nutrisi, dan juga kesehatan anak. Misalkan bagaimana asupan makanan untuk anak-anak yang mengalami kekurangan. Dan ini tidak hanya sekedar pada saat anak-anak sudah lahir, tetapi dimulai dari ketika konsepsi. Begitu juga kesehatan. Ketika anak mengalami infeksi yang berulang-ulang, ini bisa mengakibatkan kejadian stunting. Selain itu juga ada faktor tidak langsung, termasuk diantaranya ekonomi, politik, sosial, budaya gitu ya, dan termasuk pendidikan. Ibu ini juga sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting. Baik, jadi stunting itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan saja, tetapi ada faktor pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sih orang tua ini bisa mengenali kecenderungan terjadinya stunting pada anak mereka? Dan apakah itu bisa dideteksi sejak dini? Sejak kapan stunting itu bisa dideteksi nih Bu? Oke, terkait dengan bagaimana sih kita mendeteksi secara dini ya stunting. Pertama ketika dalam kondisi hamil, makanya disarankan, pemerintah menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ANC, antenatal care, itu sekarang minimal 6 kali. Kalau sebelumnya kan 4 kali, kalau sekarang 6 kali. Salah satunya adalah memeriksakan ke dokter spesialis kandungan. Nah,
USG ini bisa menjadi salah satu digunakan untuk bisa mendeteksi terkait dengan kondisi panjang dan diameter kepala dari si janin, sehingga ini ketika diambil kesimpulan bahwa janin ini mempunyai potensi gagal tumbuh, ini bisa segera dilakukan intervensi dari awal ketika si janin masih di dalam kandungan. Yang kedua, ketika katakan janin sudah lahir nih, bayi sudah lahir. Nah, pemerintah sebenarnya sudah sangat lama ya, pemerintah melalui posyandu gitu ya untuk dilakukan pemantauan. Tidak hanya berat badan tetapi juga tinggi badan atau panjang badan ya. Nah, salah satu yang bisa digunakan oleh ibu adalah pemantauan melalui buku KIA yang secara komprehensif dari si ibu hamil sampai lahir sampai anak usia 5 tahun. Oke, jadi untuk mengenali kecenderungan stunting pada buah hati tidak diawali dari ketika si anak sudah lahir. Jadi bisa dikenali gejalanya tuh dari bisa diintervensi dari masih dalam kandungan. Si janin. Justru seharusnya dari mulai kandungan ya. Oke, selanjutnya itu apakah pendidikan orang tua, yaitu tingkat pendidikan orang tua nih Bu, berpengaruh pada pencegahan stunting, dan jika ya bagaimana alasannya? Kan terkadang nih orang tua kan punya pendidikan yang beda-beda, pastinya parenting orang tua tuh juga berpengaruh buat anak kan. Iya. Nah, itu seperti apa? Beberapa penelitian, termasuk penelitian saya sendiri ya, di Indonesia, sangat besar pengaruh pendidikan orang tua, terutama pendidikan ibu terkait dengan kemampuan perawatan dan pengasuhan. Salah satunya kaitan dengan pencegahan stunting ya. Kenapa tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi? Yang pertama adalah terkait dengan kemampuan akses informasi. Pada dasarnya akses informasi tidak selalu diharuskan dengan yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi ya, meskipun pendidikan yang rendah pun akses informasi itu bisa didapatkan dari manapun. Tetapi ada tentu ada sedikit perbedaan bagi orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih mudah untuk mencari informasi dan memahami informasi yang didapat. Terus yang kedua terkait dengan pendidikan. Ketika orang tua mempunyai pendidikan yang tinggi, juga mempunyai potensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibanding dengan orang tua yang punya pendidikan yang lebih rendah. Dan ini tadi bahwa secara tidak langsung ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting gitu ya. Jadi pendidikan tentu sangat berpengaruh terhadap pencegahan stunting. Next pertanyaannya yaitu bagaimana cara orang tua dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang stunting? Misalkan terkadang secara tidak langsung seseorang yang kalau peningkatan pengetahuannya tinggi itu bisa merubah perilakunya karena dia tahu nih bahayanya apa dan lain sebagainya. Iya betul tadi bahwa penting ya untuk setiap orang tua. Persoalannya adalah kadang-kadang untuk menjadi orang tua tuh tidak ada buku panduan, gitu ya. Jadi setiap orang tua harus mencari informasi yang tentu sesuai. Setiap anak punya gayanya masing-masing, setiap anak punya polanya masing-masing, sehingga ini juga perlu dipahami oleh si orang tua. Nah, ketika orang tua sudah belajar untuk mencari nih informasi ya, minimal informasi dasar, apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan usianya. Dan ketika pengetahuan itu bisa digunakan, diaplikasikan gitu ya ke dalam misalkan cara memberi makan gitu ya, disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan anaknya gitu kan, maka ini akan lebih mempermudah anak untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik lagi ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun persoalannya kadang pengetahuan itu juga tidak seiring gitu ya, tidak seiring dengan perilaku gitu ya, dengan perilaku si ibu. Misalkan contoh, ada salah satu penelitian Jegres Kolong sebelumnya gitu ya, bahwa ada kok ibu-ibu yang sudah tahu nih ditanya terkait dengan apa sih stunting gitu kan ya, tahu gitu ya, tetapi ketika berlanjut kondisi dengan anaknya yang stunting, si ibu tuh menolak.
Gitu kan, tidak mau kalau anaknya dibilang stunting gitu ya. Jadi tidak ada kesadaran. Memang betul bahwa apakah anak yang pendek sudah pasti stunting? Belum tentu gitu ya, gitu. Tapi anak stunting itu sudah pasti pendek gitu ya. Namun persoalannya adalah ketika kita tidak bisa menunggu ya, kita tidak bisa menunggu bahwa anak ini sudah mengalami gangguan, gagal perkembangannya gitu kan, baru kita sadar oh anak saya stunting. Tidak bisa gitu. Nah, melalui pengukuran tinggi badan ini kan ketika anak sudah pendek maka segera dilakukan intervensi, ya kan? Nah, cuma ketika berhadapan dengan orang tua yang modelnya yang menolak gitu kan, menolak anaknya pendek gitu kan, dan tidak mau mengikuti intervensi yang diberikan oleh pemerintah, maka ini akan menjadi kesulitan. Salah satu makanya diperlukan juga meningkatkan tingkat kesadaran ya gitu kan, ke tingkat kesadaran bahwa ini tidak menjudge gitu kan, bahwa anaknya maaf karena di desa itu salah satu yang pernah saya berkunjung ke di Halsel itu kalau dibilang stunting itu pasti anaknya bodoh gitu kan. Nah, jadi mereka yang menolaknya itu karena itu gitu kan, padahal di sini kan terdeteksi pendek dan mencegah gitu ya, mencegah gitu kan supaya tidak stunting gitu kan, tidak perkembangannya tercapai gitu kan, pertumbuhan dan perkembangannya tercapai, tetapi orang tua sudah menolak. Makanya ini perlu pendekatan lebih lagi, disesuaikan dengan kondisi setempat sehingga mereka tidak langsung menolak ketika orang tua gitu kan mau menerima dan mau bekerja sama dengan sebenarnya, karena ini kan orang tua ya yang akan melihat yang akan merawat anaknya ini kan 24 jam itu adalah orang tua gitu ya. Kalau orang tua sudah menolak keadaan anaknya, maka siapa lagi yang akan menolong si anak ini? Oke, jadi selain dari pengetahuan harus ada kesadaran juga dari orang tuanya supaya bisa menerima kalau memang tanda kutip kalau anaknya stunting ya segera diberikan intervensinya. Oke. Selanjutnya yaitu apakah pemberian ASI memiliki dampak positif dalam mencegah stunting? Oh iya, sangat itu. Salah satu intervensi ya, salah satu yang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan itu dan dilanjutkan sampai 2 tahun itu memberikan efek positif, faktor pelindung ya untuk anak yang mengalami jadi penelitian ini Ibu Riris menuliskannya bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif 9 kali terlindungi terjadinya stunting dibanding dengan anak yang tidak diberi ASI eksklusif gitu ya. Jadi diharapkan kepada semua ibu-ibu gitu kan ya yang sementara hamil gitu untuk bisa menyiapkan diri ketika melahirkan nanti, dimulai dengan IMD, inisiasi menyusu dini, dan dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif dan sampai 6 bulan dan tetap dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Dan ini sudah juga disebut dalam Al-Qur'an ya gitu kan. Udah jelas banget tuh gitu ya. Oke Bu, jadi itu berkaitan dengan ASI. Next pertanyaan selanjutnya yaitu intervensi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk si buah hati jika memang ada kecenderungan mengalami stunting? Yang pertama adalah berikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak. Gitu kan, bukan yang semaunya kita ya, gitu kan. Dan ini juga puskesmas semua kan juga memberikan informasi ya terkait dengan kalau memang membutuhkan, istilahnya ini anak saya ini butuhnya apa sih gitu ya, itu juga bisa dikonsultasikan ke ahli gizi tentunya. Saya mau bukan ahli gizi ya, saya hanya perilaku gitu. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, salah satu faktor langsung untuk mempengaruhi gizi, mempengaruhi stunting ini kan kesehatan ya, infeksi yang berulang. Nah, infeksi yang berulang ini termasuk salah satunya kan diare gitu ya. Nah, ini bisa dicegah.
Di antaranya melalui perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan air bersih gitu ya, terus ISPA gitu ya. Jadi para orang tua terutama ayah yang cinta anaknya gitu ya, tolong dong gitu ya, jangan merokok di dalam rumah, bener, gitu kan ya, gitu kan, sehingga anaknya tidak mengalami, tidak menjadi perokok pasif gitu ya. Nah itu juga hal-hal yang perlu dilakukan. Selain itu perlu juga adalah pemberian pengasuhan yang responsif. Pemberian pengasuhan yang responsif itu seperti apa? Salah satunya bisa contoh ya, terkait dengan anak ini kan butuh gini. Satu, ketika diberikan makan, ada anak-anak yang cenderung menolak. Iya. Gitu kan ya, susah gitu. Termasuk anak saya tuh, dua-duanya susah banget tuh kalau makan gitu kan ya. Tetapi kita harus mencari bagaimana caranya supaya anak bisa makan dengan senang hati. Gitu ya, gitu kan. Nah, ini juga perlu pemahaman gitu ya, pemahaman ke orang tua bagaimana penerapan pengasuhan yang asah-asih dan asuh seperti itu. Gitu ya. Oke, tadi sempat disinggung juga tentang merokok, berarti stunting ini hubungan juga dengan perilaku orang tua di rumah nih, supaya si anak terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dalam menjalankan atau dalam mencegah stunting ini pastinya ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi orang tua. Apa saja tantangan yang sering sekali dihadapi orang tua untuk mencegah stunting pada anaknya sendiri terutama? Yang pertama adalah pola pikir ya. Misalkan contoh yang tadi ya, ibu orang tuanya udah menolak nih, gitu kan, anak saya nggak stunting, gitu kan. Nah itu juga perlu diberikan pemahaman kembali, gitu ya. Kalau orang tuanya sudah menolak keadaan, itu cukup sulit untuk bisa membantu mengintervensi anaknya ya. Yang kedua adalah mitos dan kepercayaan, terutama terkait dengan pemberian makan ya bayi dan balita. Misalkan kayak ASI gitu ya, ASI pemberian ASI yang pertama, kolostrum tidak diberikan gitu ya. Terus yang kedua pemberian makanan yang sebelum anak usia 6 bulan, ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama kalau berhadapan orang tua yang muda ya gitu, yang belum bisa ketubuhan untuk mana yang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga adalah terkait dengan akses. Ketersediaan pangan, gitu kan, tersediaan pangan terutama di wilayah-wilayah yang mungkin katakan gitu ya, yang terpencil gitu, di desa-desa yang kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pangan yang berkualitas, sehingga ketika misalkan contoh ada mana sayurnya gitu ya, ya sayurnya ya itu sudah DP kuah ikan gitu kan, ya itu ya gitu kan. Jadi nah itu yang perlu, padahal ada sayuran gitu ya, jenis sayuran yang dibutuhkan juga oleh anak-anak. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk para orang tua seperti itu. Jadi berhubungan dengan menu makan yang harus sesuai dengan isi piringku. Isi piring. Oke. Next selanjutnya yaitu bagaimana orang tua dapat bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan optimal si anak. Jadi kerjasama orang tua dengan layanan kesehatan dan juga pendidikan. Oke. Kalau kaitan dengan layanan kesehatan ya, satu hal yang terpenting adalah posyandu. Gitu kan, ketika setiap bulan anak diperiksa gitu ya, diukur tinggi badan dan berat badannya, dilakukan pemantauan perkembangannya, maka ini menjadi titik awal deteksi dini ketika anak mengalami kok berat badannya tidak naik, perubahan tinggi badannya juga tidak signifikan sesuai dengan usianya gitu ya, perkembangannya juga tidak tercapai sesuai dengan usianya, maka itu bisa segera dilakukan intervensi, tindakan.
Terus kaitan dengan pendidikan, nah ini kalau dari WHO ini kan menyarankannya untuk salah satu perawatan pengasuhan untuk anak adalah peluang belajar sejak dini. Nah, peluang belajar sejak dini ini di sini akses terkait dengan pendidikan anak usia dininya gitu kan. Tetapi bukan hanya itu saja gitu kan. Tidak hanya pendidikan anak usia dini, tetapi juga kebutuhan pendidikan di rumah. Madrasah pertama untuk anak kan di rumah, gitu ya. Sekolah pertama itu anak di rumah. Nah, bagaimana peran orang tua sebagai pendidik untuk anak-anak? Sebagai guru. Sebagai guru. Oke, selanjutnya yaitu langsung ke apakah ada hubungan antara kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dan resiko stunting? Oh, itu tadi ya, bahwa salah stunting ini kan gangguan tumbuhnya itu kronis ya, tidak hari ini sakit terus anak terus tiba-tiba pendek, tidak. Tetapi itu jangka panjang ya, termasuk juga pada masa kehamilan, gitu kan, pada masa kehamilan. Nah, ketika ibu hamil dengan kondisi status gizinya yang kurang, masa laktasi juga ketika sudah lahir menyusui juga gizinya kurang, maka si janin ini kan istilahnya apa ya, istilahnya makanan itu makanan itu kan dari ibunya, gitu kan. Nah, ketika gizinya si ibu saja kurang, jadi kan ada dua resiko. Apakah si ibu hanya memenuhi kebutuhan si anak tercukupi, si ibu semakin tidak tercukupi, atau justru dua-duanya tidak tercukupi, gitu kan ya. Nah, beda ceritanya ketika si ibu dalam kondisi sehat, ketika si ibu dalam kondisi gizinya baik, maka dia pun kebutuhan gizinya dia juga cukup, kebutuhan gizi anaknya juga cukup, gitu kan. Nah, makanya kenapa intervensi stunting ini kan 1000 hari pertama kehidupan. Hitungannya adalah dimulai dari konsepsi, dimulai dari pembuahan, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting ya, gitu kan. Jadi kalau agak digeser, sebelum hamil ibu sudah siap, termasuk status gizinya dan kesehatannya sendiri, sehingga kapanpun dia hamil sudah bisa memberikan terbaik untuk anaknya. Oke. Jadi berhubungan dengan tidak hanya di 1000 hari pertama kehidupan, tetapi juga saat kita masih remaja nih, kita harus benar-benar perhatikan kesehatan reproduksi kita, nutrisi dan juga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya yaitu ibu kan dengan, maksudnya ibu nih seorang ibu orang tua nih, punya 2 anak. Apakah ibu dengan peran bekerja, iya kan? Oke, ibu dengan peran bekerja, apakah ada perbedaan antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja terhadap masalah atau stunting pada anak? Kalau berdasarkan beberapa penelitian ya, ada beberapa penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan, tetapi banyak juga yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Begitu ya. Jadi, nah, kembali lagi pada dasarnya adalah ke si orang tua, gitu kan. Meskipun ibunya bekerja, tetapi ketika dia mampu memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anaknya, bisa menyediakan lingkungan yang sehat untuk anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak sakit, asupan gizinya baik, maka itu tidak ada jadi masalah, gitu kan. Persoalannya adalah ketika misalkan si ibunya tidak bekerja tetapi juga tidak mampu, gitu kan, tidak mampu memberikan asupan gizi yang baik, itu juga jadi masalah. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke tantangan awal orang tua ya, pola pikir dari si orang tua sendiri bagaimana untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pola pikir orang tua, lagi-lagi berhubungan dengan pola pikir orang tua. Oke, baik Bu, kita lompat ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa saja tanda-tanda pertumbuhan yang sehat? Kalau tadi kita bahas tentang
ciri-ciri anak stunting, apa bagaimana mengetahui anak itu stunting. Sekarang kita bahas apa tanda-tanda pertumbuhan yang sehat pada anak dan bagaimana orang tua dapat mengamati dan merespon terhadap pertumbuhan sehat itu. Oke. Setiap ibu hamil itu kan akan diberikan buku KIA. Jadi ya buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Gitu kan. Nah, di dalam buku KIA ini sebenarnya kalau mau dibaca itu udah lengkap tuh gitu ya, sudah lengkap terkait dengan berbagai informasi kebutuhan anak sesuai dengan usianya gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu anak-anak kita tuh udah sehat apa belum ya gitu kan? Satu gitu ya, di situ ada tuh di buku KIA sudah ada. Kalau dulu kan KMS terpisah ya sendiri gitu kan. Nah, sekarang sudah ada untuk perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Jadi kita bisa mengetahui tuh kurva pertumbuhan gitu kan, kurva pertumbuhan anak apakah sudah sesuai dengan usianya atau tidak. Begitu ya. Jadi ketika tidak sesuai dengan usianya, maka kita bisa segera konsultasi ke dokter atau ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, begitu juga perkembangan. Ini yang kadang suka terlewat gitu ya. Kita fokus pertumbuhan, padahal ada satu bagian lagi yang sangat penting adalah perkembangan. Di buku KIA juga ada tuh gitu kan, kita bisa mengecek apakah anak kita perkembangannya sudah sesuai dengan usianya atau tidak gitu ya. Jadi ini bisa menjadi panduan untuk para ibu-ibu untuk memantau apakah anaknya sudah sehat atau tidak gitu kan. Terus juga di situ ada catatan juga gitu. Jadi setiap kali kita mendatangi ke dokter gitu kan, kita bisa juga membawa buku KIA sehingga dokter bisa memberikan catatan anak kita tuh sakitnya apa saja. Kalau mengandalkan ingatan saja kan kadang kita lupa. Terakhir kapan ya anak saya sakit gitu ya. Aduh lupa gitu kan. Belum imunisasinya lupa juga gitu ya. Nah, ini menjadi penting ketika semuanya tercatat. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu kalau dari ibu nih. Oke. Apa sih saran ibu untuk upaya menurunkan prevalensi stunting di Kota Ternate aja deh? Kalau saya terkait dengan menurunkan prevalensi stunting, tadi kan sudah diangkat ya 1000 HPK, gitu kan? Kalau bisa digeser deh, jangan 1000 lagi, tetapi 8000 HPK, gitu kan? Nah, dimulai dari anak konsepsi sampai anak berusia 19 tahun. Gitu ya. Jadi, nah kalau di buku yang dikeluarkan oleh UNICEF, WHO dan Bank Dunia itu sudah ada tuh gitu kan untuk usia perawatan pengasuhan untuk usia balita, prasekolah, anak sekolah sampai remaja. Kebutuhannya apa saja seperti itu sehingga ketika katakan sekarang anak remaja umur 19 tahun gitu kan, umur 20 tahun sudah dipersiapkan untuk dalam tanda kutip bereproduksi gitu ya. Jadi kapanpun dia menikah itu sudah siap karena badannya memang sudah sehat gitu ya. Jadi memang itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya istilahnya kalau 1000 HPK kan hanya sampai anak usia 2 tahun ya. Tetapi sekarang kita bergeser kembali lagi sampai anak usia 19 tahun. Program sudah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya terkait dengan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri ya gitu kan. Nah, tetapi ini juga menjadi perhatian bahwa bagaimana tidak hanya terkait dengan tablet tambah darah, tetapi juga bagaimana perhatian para remaja putri dan para orang tua terkait dengan kesehatan termasuk juga status gizi anak remaja putrinya. Jadi intervensinya tuh dari semenjak kita ya, remaja putri itu sudah ada program-program yang sudah ada program-program. Salah satunya yaitu tablet tambah darah tadi yang dibagikan kepada remaja-remaja putri di Indonesia. Sebenarnya masih banyak nih Bu pertanyaan yang masih sudah dilewatkan tadi, hanya berhubung karena waktunya kita dibatasi, jadi kita lanjutkan nanti nih di belakang kamera supaya teman-teman juga pada penasaran. Terima kasih Bu atas pemaparan yang sangat luar biasa. Itu adalah informasi yang sangat menarik untuk kita semua, terutama teman-teman podcaster Komedo Project dimanapun kalian berada. Sebelum kita tutup nih Bu,
kami dari teman-teman semua mau mendengarkan sedikit closing statement dari Ibu terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih podcaster semuanya dimanapun berada. Nah, terkait dengan pencegahan stunting, ini tidak hanya kaitan dengan pola makan saja, namun juga terkait dengan banyak hal, gitu ya, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, baik terutama hari ini kita membahasnya adalah orang tua, bagaimana orang tua bisa memberikan kesehatan yang terbaik untuk anak-anaknya, nutrisi yang adekuat, keamanan dan keselamatan untuk anak-anaknya, pengasuhan yang responsif dan peluang belajar sejak dini. Tentu ini perlu adanya kerjasama dan keterlibatan semua pihak, sehingga kebutuhan anak, baik yang masih di dalam kandungan sampai anak usia 18 tahun terpenuhi, sehingga dapat melahirkan generasi yang unggul untuk Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah bergabung dalam perjalanan inspiratif kami. Jangan lupa setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan kita telah mengambil langkah pertama bersama-sama karena telah mendengarkan informasi yang sangat luar biasa pada hari ini dan pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Sobat podcaster, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Sumarni Malik, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.